ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Syuja wa Syekh Ibn Qasim al-Wazi wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wa masyayikhina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Tahanan Syekh Marasal Syekh Ismail Zuki wa jami'i masyayikh al-Buya wa ila hadrati abaina Syekh Marzuki Mahdar bin Abdul Hamid Hasan bin Fatih wa subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ibnu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini. Amin. Wa yustahabbu lan den sunahake apa al-insatu nengklengake. Wa huwa utawi insat iku as-sukutu meneng ma'al isghai ing dalem sartane ngrungokake fi waqtil khutbati ing dalem waktune khutbah fi waqtil khutbati ing dalem waktune khutbah wa yustatsna lan den jabake minal insati saking nengklengake saking kesunahan nengklengake apa umurun pira-pira perkara Malkuratun kang den tuturake fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawakake keterangane. Minha iku setengah saking umur ingzaru a'man utawi medekake wong wuta utawa memperingatkan. Medekake wong wuta ayyaqa ing yen to tumiba sapa a'ma ayyaqa yen to tumiba sapa aman fi biirin ing dalem sumur waman lan wong dabba kang gremet ilaihi maring man apa akrabun kala jengking apa akrabun kala jengking masalan kelawan umpamane. Waman utawi sapane wong iku dakhala lamun manjing sapa man iku dakhala lamun manjing sapa man al masjida ing masjid niki koyit penting al masjida ing masjid wal imamu hale utawi imam iku yaktubu khutbah sapa imam iku yaktubu khutbah sapa imam ya sholat mongko sholat sapa man rakaataini kelawan rong rakaat khafifataini kang cepet karone kang enteng utawa cepet karone. Summa yajlisu nuli lungguh sapa man. Wa ta'birul musannifi utawi oleh nembungake musannif bidakhala kelawan dawuh dakhala iku yufhimu aweh faham apa takbir sapa apa takbir annal hadira ing setuhune wong kang hadir iku la yungshi'u ora kena nyukolake sapa hadir iku layun siu ora kena nyukulake sapa hadir salat rakaatain ing salat rong rakaat
Sawaun sholat padha uga salat sapa hadir. Sawaun sholat padha uga salat sapa hadir sunnatul jumati ing sunnahe salat Jumat qabliyah maksudnya. Sunnatul jumati ing sunnahe salat Jumat maksudnya qabliyah aula utawa ora sholat. Aula utawa ora sholat. Wala yadharulan ora pertelo min hadzal mafhumi saking ikilah kebalikan mafhum min hadzal mafhumi saking ikilah kebalikan apa annafi lahuma temen setuhune nglakoni rakaat ini iku haram au makruhun utawa makruh. Lakinin Nawawiyu tetapine utawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dalam syarah kitab muhadzab rupane majmu' iku sarraha martelake sinten Imam Nawawi bil hurmati kelawan haram wa naqala lan nukil sinten Imam Nawawi bil ijma'i kelawan kesepakatan ulama kesepakatan ulama alaiha ing atase hurmah anil Mawardi saking Imam Mawardi pun melanjutkan tentang kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan Jumat atau Jumatan. Wa yustahabul insatu bagi niki khusus bagi yang mendengar dua khutbah ya. Bagi yang mendengar khutbah dia sunnah untuk insot. Insot niku as-sukutu ma'al isra, diam dan mendengarkan niku insot. Jadi kalau dia berbicara sendiri meskipun telinganya mendengarkan niku tidak insot. Jadi konsentrasi mendengarkan dengan seksama khutbahnya sang khatib. Ini sesuai ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Al-Qur'an di situ diartikan khutbah Jumat. Jadi fastami'u perintah mendengarkan, wa ansitu mendengarkan dengan konsentrasi atau isgha. Ya. Diperintahkan tapi kok tidak wajib, kok hanya sunnah. Oke, jadi itu kalau menurut pendapat mazhab kita, pendapat yang kuat niku hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau dia tidak mendengarkan maka hukumnya makruh. Atau kalau dia berbicara sendiri, niku hukumnya juga makruh, kecuali menurut 3 madhab. Kalau 3 madhab niku berpendapat berbicara saat imam khutbah niku hukumnya haram. Niku untuk nopo? Untuk orang yang mendengarkan khutbah. Tapi kalau untuk orang yang tidak mendengarkan khutbahnya imam, ya, karena mungkin jamaahnya banyak, dia jauh dengan imam, listriknya mati sehingga dia tidak mendengarkan khutbahnya imam, maka untuk makmum ini dianjurkan, disunahkan untuk menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau dengan zikir. Okay. Nah, kalau memang tidak mendengarkan khutbahnya imam, tidak dengar, maka lebih baik zikir daripada diam saja. Nah, kemudian termasuk yang diharamkan ketika khutbah sudah dimulai, artinya atau ketika sudah mulai azan, niku haram orang-orang yang wajib Jumatan, haram melakukan kesibukan seperti jual beli atau melakukan keterampilan-keterampilan yang lain. Jadi ketika sudah diadzani, ketika muadzin sudah azan,
Maka dan atau ketika si khotib niku sudah di mimbar, maka semua orang yang wajib Jumatan tidak boleh melakukan hal lain selain berangkat Jumatan. Jadi kudu mangkat. Intinya ini menapa? Intinya ketika khotib niku sudah di mimbar, maka orang-orang yang wajib Jumatan harus sudah berada di tempat yang sah untuk dipakai sholat Jumat. Ya. Makanya cah pondok, ya. Misal Lutfi, imame wis nang mimbar kok isih nang kamar dhuwur, iku hukumnya haram. Karena kamar ini semua kamar pondok ini kan tidak sah dipakai untuk jamaah Jumatan. Karena posisi pintunya kan di sebelah timur dari kamar pondok. Jadi minimal kalau khotibnya sudah di mimbar niku harus bertempat di tempat yang susah dipakai untuk jamaah Jumatan. Ya, niku ketentuannya seperti niku. Lah yang haram atau yang disunahkan untuk diam niku fi waktil khutbah. Ketika waktu khutbah, artinya ketika khotib membaca rukun-rukun khutbah. Ini kalau menurut qaul jadid hukumnya sunnah insot, termasuk yang mengharamkan untuk berbicara atau tidak insot adalah qaul qadim. Jadi kalau qaul qadim niku hukum insot hukumnya wajib sebagaimana 3 mazhab yang lain. Sehingga kalau kita ikut pendapat qaul qadim, maka diharamkan berbicara baik niku dengan zikir atau yang lainnya ketika waktu khutbah, artinya ketika sang imam membaca rukun-rukun khutbah. Kalau untuk selain rukun-rukun khutbah maka tidak haram, ya, tidak haram berbicara. Wa yustasna minal insotin. Jadi pada dasarnya ketika khotib niku khutbah kita disunahkan untuk diam menyimak. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang justru kita tidak disunahkan untuk diam. Contohnya ada orang buta. Ada orang buta berjalan mau di depannya ada sumur. Lah niku harus diperingatkan. Ya, diperingatkan suruh berhenti, jangan sampai dia terus berjalan sehingga akhirnya bisa jatuh ke dalam sumur. Atau ada teman sampeyan yang mau digigit ular, digigit akrab, kalau jengking niku nggih jangan diam saja, harus diperingatkan supaya jangan sampai dia digigit. Bon, terus waman dakhala. Niki yang banyak terjadi ya. Niki khusus membahas yang membahas jamaah yang berada di dalam masjid. Kalau di luar masjid, ketika khotib niku sudah khutbah, maka hukumnya haram melakukan sholat apapun dan berapapun rokaatnya. Karena apa? Karena yang boleh melakukan sholat 2 rakaat, hanya 2 rakaat niku. Jadi ketika khotib niku sudah khutbah, seseorang niku boleh melakukan sholat 2 rakaat. Syaratnya 1 di masjid. Makanya bahasanya waman dakhalal masjidah. Terus yang kemudian syaratnya yang kedua belum duduk. Belum duduk. Yang ketiga hanya boleh 2 rakaat. Syarat yang keempat dilakukan dengan secepatnya. Artinya pripun? Artinya kalau kita mudahkan, ketika khotib niku sudah khutbah, maka yang boleh dilakukan adalah sholat 2 rakaat yang bisa menjadi sholat tahiyatul masjid.
Entah dia niatnya tahiyatul masjid atau niatnya sholat qobliyah Jumat. Lah qobliyah Jumat niku supaya bisa menjadi tahiyatul masjid kan syaratnya sebelum sholat dia belum duduk di dalam masjid. Karena dengan dia duduk maka menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi saya ulangi, makanya kalau untuk selain jamaah yang tidak di masjid, ya, untuk jamaah yang di luar masjid, maka mutlak hukumnya haram melakukan sholat sunnah ketika imam sudah khutbah. Ya, tidak hanya sholat sunnah saja, ya, pokoknya sholat apapun, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat qadha, entah itu sholat 2 rakaat, 4 rakaat, niku hukumnya mutlak haram melakukan sholat pada waktu khotib sedang khutbah Jumat. Nah, ketika hukumnya haram, maka otomatis sholatnya juga hukumnya tidak sah. Jadi sholatnya haram plus juga tidak sah. Niku aturan-aturan yang harus kita pahami. Jadi intinya kalau orang niku datang di masjid, kok imam dalam keadaan khutbah Jumat, boleh tidak dia sholat 2 rakaat? Boleh, kalau dia pertama belum duduk, okay. Kemudian yang kedua hanya boleh 2 rakaat, terus yang ketiga dilakukan dengan khafifataini, dengan cepat niku artinya ada 2. Okay. Cepat niku maksudnya pokok yang pertama, pendapat yang pertama menurut uruf niku dianggap tidak lama. Tinggi yang normal. Niku pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua niku maksudnya cepat niku dia hanya boleh membaca bacaan yang wajib-wajib saja. Berarti pripun? Berarti takbiratul ihram, langsung membaca Fatihah tanpa membaca iftitah dan ta'awud. Setelah Fatihah langsung ruku berarti cukup subhanallah 1 kali. Terus i'tidal. Pokoknya hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Niku sing dimaksud cepat khafifata ini menurut pendapat yang kedua. Kalau yang pertama niku yang penting menurut uruf niku tidak dianggap lama, tidak dianggap panjang. Niku boleh, artinya kalau dia kok meskipun sholatnya niku bisa menjadi tahiyatul masjid, tapi kalau sholatnya lama, membaca surat sunnah, membaca doa-doa ruku dipanjangkan, maka hukumnya pun juga batal. Karena hukumnya meskipun itu sholat tahiyatul masjid, tapi kalau dilakukan dengan berlama-lama, maka hukumnya haram, dan kalau haram maka sholatnya batal. Ini syaratnya, nggih. Jadi kalau tidak di masjid, di serambi yang hukumnya tidak masjid, supaya langsung duduk, jangan sampai sholat ketika khotib sudah khutbah. Sehingga watakbirul musonifi, ungkapan musonif dengan dakhala tadi memberi pemahaman bahwa orang yang sudah berada di masjid, artinya sudah duduk di masjid, ketika imam khutbah, maka dia tidak boleh melakukan sholat 2 rakaat. Baik itu sholat sunnah Jumat atau selain sholat Jumat. Kenapa? Karena tadi kalau dia sudah berada di masjid, maka ketika dia berdiri untuk sholat, maka sholatnya tidak bisa menjadi sholat tahiyatul masjid. Padahal syaratnya boleh kita melakukan sholat pada saat khotib khutbah niku, syaratnya sholatnya harus bisa menjadi tahiyatul masjid, entah diniati atau tidak. Ini syarat yang harus kita perhatikan. Lah walayat haru dari redaksi musonef tadi tidak jelas niku hukumnya haram atau makruh, kan sekedar sholat rakaataini khafifataini. Lah kalau tidak 2 rakaat bagaimana? Kalau lama-lama bagaimana? Kan tidak ada kejelasan hukum apakah melakukannya niku hukumnya haram atau makruh. Nah,
Akan tetapi Imam Nawawi Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab dalam Majmu' menjelaskan bahwa hukumnya haram. Hukum sholat yang tidak memenuhi syarat pada saat khutbah Jumat niku hukumnya haram, dan bahkan beliau menukil dari Imam Mawardi bahwa niku disepakati ulama ijma'. Jadi keharaman sholat pada saat khutbah Jumat niku hukumnya ijma' ulama. Berarti semuanya sepakat niku tidak ada yang menyatakan sah. Niku sing hal penting sing berkaitan kalih khutbah Jumat. Dan niki wau mutlak sholat apapun, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, baik 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, meskipun dia tidak mendengar khutbah secara keseluruhan, niku tetap nopo, tetap haram. Bahkan kalau dia punya tanggungan sholat fardu yang harus segera dikodok, tetap tidak boleh mengkodoknya pada waktu khutbah sedang berlangsung. Itu hukum nomor. Kemudian sebagai penyempurnaan, di Bajuri diantaranya disebutkan, ini sebenarnya banyak, termasuk faidah dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang biasanya kita baca niku. Jadi menurut beliau, orang-orang yang istiqomah yang selalu membaca 2 bait, terkenal kan baitnya Abu Nawas, niku Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam keadaan Islam tanpa ada keraguan. Artinya 2 bait niki dibaca nanti menjadi wasilah, menjadi sebab meninggal dengan husnul khotimah. Dibaca berapa kali? Dibaca 5 kali. Jadi kalau menurut sebagian ulama membacanya 5 kali. Ilahi las tulil firdau si ala ilahi, ya Allah, lastu, hamba bukanlah, lil firdausi ahla, hamba bukanlah ahli surga, hamba merasa tidak layak masuk surga. Tapi wala aqwa, tapi hamba juga tidak kuat ala nari jahimi, kalau dimasukkan ke neraka. Ini kan bentuk ngerayu Gusti Allah. Kula niku janjane nggih sadar nak mboten pantes mlebu swarga, ning kula nggih mboten kuat nak jenengan lebokke neraka. Lah maksudnya piye? Nggih jenengan lebokke swarga berarti. Nak diteruske. Fa beli taubatan, mongko kula nyuwun jenengan paringi taubat kula jenengan tampi. Wa firdzunubi lan dosa-dosa kula jenengan sepura. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, krana panjenengan niku zat sing saged ngapunten dosa-dosa ingkang agung. Nah, itu dibaca 5 kali. Nggih, 5 kali. Nak iso wadzub itu berarti istiqomah selalu membacanya, maka dijamin bisa meninggal husnul khotimah. Terus niki PR ngo dicari nang kitab I'anatul Thalibin. Wiridan-wiridan yang dianjurkan dibaca setelah sholat Jumat. Yang pertama, jadi mungkin dicari faedahnya apa saja. Yang pertama, kesunahan membaca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat An-Nas 7 kali. Dan itu mungkin di sana disyaratkan agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang khusus. Niku syaratnya kan ada 2 riwayat. Yang riwayat pertama dibacanya sebelum merubah posisi duduknya dari posisi tahiyat akhir. Jadi belum melipat kakinya, artinya belum menggeser kakinya dari posisi ketika dia tahiyat akhir. Jadi jangan tergesa-gesa silo, jadi pokoknya posisinya ijek sama dengan ketika dia tahiyat akhir. Itu yang riwayat yang pertama. Yang riwayat kedua
dibaca syaratnya sebelum dia berbicara. Berarti nggih, setelah salam sebelum bicara dia membaca sab'at musabbiat niku wau. Ya, termasuk keutamaan khusus kalau syarat tadi, nggih, syaratnya tadi kalau dipenuhi maka satu, di sana diterangkan orang yang membacanya maka Allah akan menjaga orang tersebut satu agamanya, dua urusan dunianya, yang ketiga keluarganya, yang keempat anak-anaknya. Keluarga itu biasanya maksudnya pasangannya, istrinya atau suaminya. Yang kedua, keutamaan khusus yang kita bisa raih adalah dengan membaca surat-surat tersebut 7 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dan juga Allah akan memberi pahala kepadanya sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang beriman, miliaran sekarang ya. Maka dengan barokah membaca niku kita akan mendapatkan pahala sejumlah tersebut. Sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, keutamaan khusus yang kita dapatkan adalah Allah akan menjaganya dari keburukan sampai Jumat berikutnya. Ya. Jadi insya Allah tidak akan mendapatkan kesialan, tidak akan mendapatkan kerugian. Dengan bacaan-bacaan tersebut Allah akan menjaganya dari keburukan-keburukan sampai Jumat berikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sing biasanya kalau kita baca niku dibaca 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Cuman redaksinya itu tidak sama dengan yang ada di kitab I'anah. Lah niku menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud, Allah akan mencukupi orang yang membacanya tersebut, mencukupi rizkinya, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tiba-tiba dapat rizki, tiba-tiba dapat kiriman makanan dan lain sebagainya. Yang ketiga, doa atau wirid yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Di sana diterangkan barang siapa yang membaca doa tersebut 70 kali setelah sholat Jumat, maka dia tidak akan melewati sampai Jumat berikutnya kecuali Allah sudah mencukupi kebutuhannya. Allah mengayakannya, menjadikan dia kaya, maksudnya menjadikan dia cukup dari segala kebutuhan. Jadi faedah yang bisa menjadikan dalam waktu seminggu dia diberi kecukupan oleh Allah. Yang terakhir, wiridan zikir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu dengan membaca Subhanallahil azimi wa bihamdih 100 kali. Subhanallahil azimi wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih, subhanallahil azimi wa bihamdih. Lah faedahnya, keutamaannya, orang yang membaca zikir tersebut 100 kali setelah Jumatan, maka dosa-dosanya selama sejumlah 100.000 diampuni oleh Allah. Dan juga niki yang penting, termasuk dosa-dosa kedua orang tuanya sebanyak 24.000 dosa. Niku nggih diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sang anak membaca zikir tersebut 100 kali. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa orang tua kita sebanyak 24.000 dosa diampuni, maka kita bisa membaca doa tersebut. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Paling lama 5 menit membaca niku 100
sekali, tidak ada. Jadi menjadi anak yang berbakti supaya dosa-dosa orang tua kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setiap Jumat kalau kita membaca 24.000 dosa orang tua kita diampuni. Nanti Jumat berikutnya membaca lagi podo 24.000 diampuni lagi. Terus akhirnya dosa-dosa orang tua kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niku takbir keterangan-keterangan tersebut dicari di kitab Fathul Mu'in maupun di kitab I'anah. Jadi OPR. Faslun wallahu alam, al-Fatihah.